tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya harus melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah dalam bentuk pengambilan keputusan yang mungkin Ibu nanti jalankan. Untuk itu saya mohon bantuan Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kadang ketika kita menghadapi masalah itu harus berpikir panjang ya, jadi tidak spontanitas bahwa kalau ada kasus langsung bisa ditangani. Jadi ketika ada suatu keputusan adalah langkah besar dan harus tepat, jangan sampai ketika kita mengambil keputusan itu salah, karena nanti akibatnya fatal dan akan juga berdampak pada yang lain. Nah, saat mengambil keputusan ya tadi yang bersifat moral nih, bersifat moral itu, rujukan moral itu kadang kita harus mengambil keputusan antara mungkin ada mana yang benar, mana yang salah, itu harus diidentifikasi dulu, dicari fakta-faktanya. Kalau sudah nanti kita bahas bersama, duduk bersama dengan secara musyawarah sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Itu mungkin Bu yang saya bisa seperti itu. Oke, berarti Ibu yang selama ini lakukan adalah seperti itu nih Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama, antara benar atau sama-sama mengundang nilai kebijakan. Apabila ada dua kasus yang sama, maka kita identifikasi, pilih yang mana kasus yang menurut kita paling urgent atau diprioritaskan. Yang utama dulu yang mana, setelah itu baru nanti kita melangkah yang kedua, walaupun itu sama-sama benar, tapi paling tidak kan kita harus tahu mana yang paling benar, mana yang paling tepat. Kemudian nanti kita ambil keputusannya juga jangan hanya sepihak, kita musyawarahkan. Mungkin kalau kasusnya siswa ya kita musyawarahkan dengan orang tua, dengan guru, dengan teman-teman guru yang lain, agar apabila nanti kita sudah ambil keputusan, kita bisa tepat sasaran seperti itu. Baik Ibu, untuk kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini kalau ada kasus, misalnya ini saya contohkan kayak kemarin itu Bu Fitri, guru kelas 4 itu ketika akan kenaikan kelas, dia itu ragu, apakah Grisel ini mau dinaikkan atau tidak. Grisel adalah seorang anak ABK, menderita tuli dan tidak bisa bicara, sehingga dia itu kalau membaca otomatis tidak bisa. Otomatis kan kalau tulisan-tulisan dan garapan-garapannya yang dia kerjakan mungkin ya tidak sama dengan teman yang lain. Nah, maka ketika Bu Fitri mengajukan masalah itu, saya musyawarahkan dengan teman-teman, dengan orang tua, bagaimana sebaiknya untuk Grisel ini, tapi kita akan mengambil rasa keadilan dan rasa kasihan. Jadi di sini dilema etika, ada rasa keadilan dan rasa kasihan. Di mana jika tidak dinaikkan, dia kasihan. Sementara umurnya sudah di atas rata-rata lah gitu. Tapi maka kita ambil rasa keadilan, dia akan kita naikkan, tapi dengan syarat. Coba kita lihat nilainya ya, nilainya memang untuk anak ABK itu KKM di bawah teman yang lain. Nah, prinsip yang saya gunakan bahwa kita itu harus mempunyai rasa kepedulian, terutama kepada anak yang ABK ini sebagai pendidik, apakah dia layak menerima pendidikan walaupun dia sebagai siswa ABK. Nah, berpikirnya
rasa keadilan, rasa peduli begini. Kalau dia nanti tidak naik lama di sini, malah dia semakin rendah diri. Kemudian nanti kalau sudah lulus kan siapa tahu dia nanti di satu hari kelak jadi seorang pebisnis yang berhasil begitu ya. Misalnya mungkin dia walaupun dia tidak bisa bicara kan siapa tahu jadi orang yang sukses. Jadi maka dengan rasa keadilan bahwa setiap orang itu berhak menerima pengajaran, kita naikkan saja. Kemudian langkah-langkahnya itu tadi bahwa guru itu harus faktanya dia bagaimana di kelas, bisa tidak mengikuti pelajaran, ternyata bisa. Kemudian ada tugas dikerjakan, cuma ya tadi pengerjakannya tidak maksimal seperti teman yang lain. Kemudian menurut gurunya juga bagaimana dengan komunikasi dengan orang tuanya. Nah, akhirnya setelah disepakati bersama bahwa kita harus sadar bahwa antara logika dan kata hati itu sebetulnya sama-sama penting lah. Sebagai orang tua, saya pendidik juga sebagai orang tua, kasihan kalau tidak dinaikkan. Jadi akhirnya kita sepakat dengan guru-guru yang lain, dengan apa yang kondisi yang ada, kita naikkan seperti itu. Ya. Selanjutnya itu ada hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika yang Ibu alami di sekolah? Yang utama kalau kita ada suatu masalah yang tadi ya, kita prioritaskan dulu masalah ini yang terpenting yang mana yang harus kita selesaikan. Yang kedua, kita harus selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Bagaimana masalah ini diselesaikan, terus pihak-pihak mana saja yang perlu kita ajak musyawarah. Dan kadang-kadang juga kita perlu menelusuri pengalaman pribadi. Dulu mungkin kita pernah ada masalah, kita selesaikan seperti ini, oh ternyata tepat. Kemudian bagaimana kita juga harus bersikap sopan, bersikap sabar, tidak menyepelekan suatu masalah, dan mestinya kita harus menghargai perasaan orang lain ya. Jangan sampai ketika mereka itu mengadukan masalah malah kita ikut marah-marah. Itu ya kita kedepankan bahwa suatu masalah perlu kita, kalau memang ini masalah sangat-sangat penting ya, ayo kita duduk bersama agar bisa mencapai mufakat dan bisa mencapai keputusan yang terbaik. Kemudian ya berkata sopan, ramah, kita identifikasi masalah-masalah itu agar semua tidak saling marah. Jadi kalau kita sedang marah itu jangan mengambil keputusan, sebaiknya ya mengambil keputusan secara sadar dan dalam keadaan tidak marah. Juga untuk seorang guru harus jujur ya. Kemudian kita sering-seringlah membaca agar bisa memperoleh informasi yang akurat. Dan apabila perlu suatu masalah itu kita beri sanksi sesuai dengan kesalahannya. Sanksinya itu apakah sanksi yang apakah sanksi yang sedang ataukah yang sedikit gitu, tidak terlalu berat seperti itu. Selanjutnya paling tidak itu dalam hal tersebut ada tantangan ya untuk pengambilan keputusan itu. Dalam kasus itu Ibu menghadapi tantangan. Iya, jelas setiap kasus pasti kita punya tantangannya. Itu yang pertama adalah manusianya. Apakah tantangan itu bersifat pribadi, apakah bersifat kelompok, kita lihat. Nah, kalau bersifat pribadi berarti kita selesaikan secara individual gitu. Tapi kalau misalnya kelompok ya kita selesaikan secara dengan masyarakat. Yang kedua, apakah itu punya sifat keadilan, apakah bersifat kasihan. Kalau orang yang membela kebenaran pasti akan memilih yang bersifat keadilan, bukan kasihan. Jadi kita setia kepada kebenaran,
bukan setia pada pertemanan. Itu yang menjadi prinsip saya seperti itu. Kalau memang ini tidak adil ya mending yang ini jangan dikerjakan, bukan bersifat pertemanan. Karena sekarang kebanyakan anggap teman ya dibela walaupun tidak benar, walaupun tidak adil. Itu sebaiknya jangan seperti itu. Kemudian apakah kita akan bersifat kebenaran, membela kebenaran atau membela kesetiaan? Satu lagi, apakah kasus itu bersifat jangka pendek, apakah bersifat jangka panjang? Jadi kita mengambil keputusan kan, oh ya ini nanti akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya jangka pendek atau jangka panjang. Nah itu harus kita pertimbangkan tantangan-tantangan dalam pengambilan suatu keputusan. Gitu. Bagus sekali Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus-kasus dilema etika yang ada? Apakah Ibu langsung menyelesaikan waktu itu dan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya dengan rencana-rencana atau bentuk atau menggunakan prosedur-prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Selama ini saya tidak punya jadwal yang valid, jadwal yang tepat, karena kita mengkondisikan kan tidak setiap hari ada kasus. Jadi saya tidak menjadwalkan kapan harus menyelesaikan kasus, tapi apabila ada kasus maka segera kami menyusun rencana bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang pastinya kita melibatkan berbagai pihak, tidak hanya sendirian, karena saya sendiri itu tidak ada artinya. Semua perlu musyawarah dengan guru, dengan orang tua, dengan teman-teman lain. Mungkin kita perlu mempertimbangkan hal-hal dari teman atau saran dan kritik dari teman itu perlu kita pertimbangkan. Jadi saya tidak punya jadwal tetap untuk mengatasi suatu kasus. Namun apabila ada kasus maka sebaiknya segera kita selesaikan dengan agar memperoleh penyelesaian secepatnya. Dalam menyelesaikan kasus itu mungkin ada seseorang atau ada faktor-faktor yang bisa mengubah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang misalnya Ibu hadapi untuk dilema etika. Ya karena kita adalah tim di sekolah, pastinya saya harus bekerja sama dengan guru, dengan teman-teman sejawat yang lain, misalnya penjabat dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya juga dengan komite. Apabila kita ada masalah mungkin berkaitan dengan masyarakat, maka kita libatkan juga komite. Dan yang pastinya dari si anak itu sendiri dan orang tua dari anak tersebut harus tahu bahwa ini perlu dibicarakan. Kemudian jangan lupa kita sebagai guru ya punya kode etik bahwa kita harus jujur, tapi jujur secara profesional. Ini jangan sampai kita memperoleh informasi kok belum tahu kebenarannya, tahu-tahu kita marah-marah. Nah itu mestinya kita harus teliti apakah ini fakta atau hoax seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana ketika kita ada masalah, jangan sampai kita terburu-buru mengambil keputusan yang tidak tahu faktanya seperti apa. Jadi ini harus diidentifikasi dulu agar masalah itu dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Seperti itu. Bagus sekali Ibu. Selanjutnya dari semua hal yang disampaikan mungkin ya ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu sendiri. Kalau seperti kita sebagai guru, yang namanya guru itu adalah suatu profesional ya, maka yang kalau kasusnya tentang anak ya mari kita sama-sama menyelesaikan dulu anak itu harus kita utamakan, kepentingan anak bagaimana. Kemudian kalau ini yang karena kita selalu berhubungan dengan anak, pastinya yang kita utamakan adalah kepentingan anak. Kemudian yang kedua, kita ciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai anak itu ketika diajar malah dia semakin marah. Kemudian
kita juga membina hubungan baik dari guru dengan orang tua, dengan pihak masyarakat, dan dengan yang lain apabila dibutuhkan. Dan memang saat ini kita itu betul-betul harus kerjasama, tidak bisa suatu masalah itu diselesaikan sendiri, tapi kita lihat porsinya di mana, harus lihat bahwa jangan terlalu menghakimi lah seperti itu. Jadi ya monggo kita musyawarahkan, intinya bahwa segala sesuatu harus kita musyawarah untuk mufakat, dan pastinya sabar, kemudian tidak menyepelekan masalah dan menghargai perasaan orang lain. Itu yang akan saya pegang ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan dari Ibu saya banyak sekali ilmu dan tambahan wawasan untuk saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Maaf apabila saya dalam wawancara kegiatan ini banyak tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Sama-sama Bu, kita manusia, jadi ya menghadapi masalah ya yang pasti seringnya emosi, tapi kita mencoba untuk tidak sering mengedepankan emosi. Mari kita sama-sama berhati sabar, menyelesaikan masalah dengan bijak, dan prioritaskan mana masalah yang penting seperti itu. Terima kasih Ibu, sukses selalu, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selesai dengan tepat waktu. Saya apa? Saya diklik. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Mai. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Mai juga sehat ya Bu. Maaf Bu mengganggu, saya minta waktunya sebentar. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak. Saya harus mengerjakan tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya itu harus wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan, ya itu dipraktekkan bagaimana Ibu di sekolah Ibu. Untuk itu saya mohon bantuannya dari Ibu. Mohon maaf, boleh kan Bu nih saya minta bantuan? Boleh. Nah, insya Allah saya akan bantu semampu saya Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu. Ya, betul. Untuk mengidentifikasinya itu sebenarnya mudah saja Bu. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika, begitu Bu. Oke, selama ini berarti bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, terutama ada yang sama-sama benar dan ada juga yang mengandung nilai kebijakan. Itu bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalahnya dulu. Kemudian siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan. Terutama dalam hal ini bisa mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja
mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Ya, baik Bu. Terus kemudian dalam pengambilan keputusan itu pasti ada langkah-langkah dan prosedurnya ya Bu ya. Itu seperti apa yang diterapkan oleh Ibu pada kasus tersebut? Ya, langkah-langkah yang saya terapkan ya, langkah yang pertama itu saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tentunya itu untuk dimintai keterangan supaya saya bisa mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut. Inti permasalahan tersebut itu terjadi dan apa pemicunya tentunya itu Bu. Kemudian berusaha menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak tentunya. Lalu ada hal-hal yang apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus, terutama kasus-kasus yang Ibu hadapi, contohnya mungkin seperti apa yang Ibu hadapi kasus dilema di sekolah Ibu? Begini ya, langkah atau hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yang pertama saya lakukan yaitu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah Bu, dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak begitu. Ya, artinya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan jadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama di kasus-kasus di sekolah Ibu? Mungkin ada kasus ya Ibu ya, untuk kasus pengambilan keputusan tentang dilema etika, kasus seperti apa itu Ibu? Selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri TK Dongringin ini, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko yang seminimal mungkin. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Di sini kasus yang ada itu contohnya di SD saya itu ada anak yang rambutnya panjang, sudah beberapa kali peringatkan tapi tetap panjang, tidak dipotong-potong. Setelah kami panggil sudah beberapa kali tapi tidak ada perubahannya, mungkin mau mengaku malu juga mungkin ya Bu. Nah, suatu saat saya berusaha berbicara dari hati ke hati, ternyata anak tersebut tidak dipotong rambutnya atau rambutnya tetap panjang, ternyata anak tersebut tidak punya uang Bu. Nah, dari semua itu kami berusaha membantu untuk mengatasinya dengan diberi uang untuk potong rambut. Tapi dari kami itu juga berpikiran, wah nanti ini jadi ketagihan atau tidak ya setelah ini, besoknya lagi tidak rambutnya panjang, biarinlah nanti kan juga dikasih sama guru begitu. Tapi ya mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi, walaupun itu merupakan ya bagi kami itu yang merupakan ya bagi kami merupakan tantangan ya. Tapi ya saya berpikir positif saja, mudah-mudahan ke depan ya orang tuanya atau anaknya itu misalnya dikasih uang ya benar-benar digunakan untuk potong rambut sehingga tidak mengandalkan oh ya biar nanti dikasih lagi seperti itu. Oh ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut Bu? Apa Ibu langsung menentukan menyelesaikan di tempat itu waktu itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam membuat bentuk atau prosedur tersendiri dalam Ibu menentukan keputusan? Dalam hal ini saya atau juga teman-teman atau dengan guru itu berusaha dalam menyelesaikan itu menyelesaikan permasalahan yang ada itu secara langsung Bu. Jadi tidak ditunda-tunda besoknya kayak gitu, tidak, dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan, tidak berpengaruh terhadap teman yang lain, tidak membawa teman-teman yang lain untuk jadi ikut dan itu yang kami lakukan. Nah, dengan melibatkan
beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak misalnya mampu kami selesaikan sendiri di sekolah, ya udah kami selesaikan sendiri di sekolah. Gampang kalau memang itu membutuhkan ke pihak yang lebih tinggi atau misalnya ke pengawas, itu tergantung pada karakter permasalahan yang ada itu. Terus dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam kasus sekolah ibu? Ya. Setiap permasalahan yang ada sih selalu saya bawa dulu di forum, yaitu dengan dimusyawarahkan dengan Dewan Guru agar lebih cepat menentukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas kalau memang itu dibutuhkan. Paling tidak dimusyawarahkan terlebih dulu dengan teman-teman sehingga nanti akan lebih cepat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman yang ibu ambil dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ibu? Saya sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama Bu yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja secara tim itu lebih ringan Bu dibanding bekerja secara sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen juga, elemen warga sekolah juga akan sangat-sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada begitu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan Ibu itu dari kita bincang-bincang seperti ini, saya dapat ilmu, dapat wawasan yang banyak sekali berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Luar biasa Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Sudah membantu saya dalam pengerjaan tugas saya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Sukses selalu Ibu. Iya, terima kasih. Sukses juga untuk Umay dan sehat semangat. Semoga semua bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Umay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amri. Selamat pagi juga Bu Mai. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Maaf Ibu mengganggu. Saya minta waktu sebentar. Begini Bu, saya ada tugas untuk pendidikan guru pembelajaran, yaitu membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya itu harus melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah dalam praktek pengambilan keputusan yang Ibu jalankan untuk sekolah Ibu, dan saya mohon bantuannya. Boleh kan Ibu? Boleh. Terima kasih Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan, seperti itu, atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi mudah saja Bu Mai. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal yang satu benar dan yang satunya salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Oke Bu, jadi
selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, kepentingannya yang sama ya Ibu, antara benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu bagaimana Bu? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah dulu. Terus kemudian siapa saja pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta dan menelusuri sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak. Baik Ibu. Kemudian langkah-langkah itu pasti ada ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Ya. Langkah pertama yang saya ambil yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak kesalahan atau permasalahan yang terjadi. Terus pemicunya apa? Terus mencari bagaimana atau menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan untuk tidak merugikan kedua belah pihak. Itu ya Bu? Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsipnya itu prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang tepat atau dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi kedua belah pihak. Selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan? Pasti ada tantangannya ya Ibu ya. Untuk pengambilan keputusan dalam semua kasus pasti ada tantangannya. Nah Ibu sendiri itu apa yang tantangan apa yang Ibu alami untuk kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah di SD 2 Adisara, tantangan yang saya hadapi adalah pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja membutuhkan dukungan yang positif pada semua warga sekolah. Bagus sekali Ibu. Terus apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Ibu untuk kasus-kasus dilema etika itu? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada itu secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada saat itu juga agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah untuk bergabung pada karakter permasalahan yang terjadi. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Ibu alami di sekolah? Begini, setiap permasalahan yang ada itu selalu dibawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik
Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama untuk dilema etika ini? Oh iya. Sebagai pemimpin sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama dan yang dihasilkan musyawarah mufakat serta pembiasaan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan masalah daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dari Ibu saya mendapat banyak sekali wawasan, pengalaman ya untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sangat luar biasa untuk Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Saya mohon maaf apabila dalam kegiatan wawancara ini banyak tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan. Mohon maaf. Sukses selalu nih Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini bermanfaat bagi Bu Mei yang lagi menjadi guru penggerak. Terima kasih Ibu. Sama-sama.